Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Restuari Prameswari akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Aurat. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Jody Amin sebagai dosen manajemen Haji Umroh. Langsung saja, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Perempuan dan Aurat. Wanita diciptakan spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diciptakan Allah dengan memiliki rahim beda dengan laki-laki. Rahim yang ada di tubuh wanita yang namanya berasal dari Asmaul Husna. Allah menciptakan spesial, aman dan nyaman untuk calon orang-orang yang lahir dari rahim seorang wanita. Bagaimana seorang itu kelak tergantung dari bagaimana cara wanita mendidiknya. Zaman dahulu atau zaman jahiliyah, seseorang atau orang tua yang memiliki anak wanita menganggapnya sebagai aib, sehingga ketika ada orang atau orang tua yang melahirkan anak perempuan, mereka sangat malu dan akhirnya membunuh anak perempuan tersebut. Jikapun tidak dibunuh, perempuan hanya sebagai pemuas nafsu para lelaki di zaman itu. Kondisinya bahkan dibilang sangat memprihatinkan. Banyak kebencian yang beredar pada kaum perempuan kala itu. Tetapi ketika Islam datang, kondisi pun berubah. Islam mengembalikan hak dan derajat seorang wanita. Seperti Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum min indallahi innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Islam sendiri menjamin kebebasan kaum wanita dalam kepribadiannya dan menjadikan sebagai pewaris, bukan barang warisan. Semenjak Islam datang, banyak para tokoh-tokoh wanita Islam yang bisa kita teladani kehidupannya. Berikut beberapa tokoh wanita Islam yang dapat kita teladani kehidupannya. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri dari Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau adalah perempuan pertama kali yang masuk Islam, perempuan yang menyumbangkan hartanya untuk mendukung dakwah Nabi.
Bahkan sampai akhir hayatnya pun beliau masih berbicara kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah tidak mempunyai harta lagi untuk berdakwah. Beliau ingin kuburannya digali dan diambil tulang belulangnya jika itu dapat membantu dakwah Nabi. Yang kedua yaitu Maryam. Beliau adalah wanita suci, wanita yang sangat menjaga kesuciannya, wanita yang sangat menjaga kehormatannya, tidak pernah keluar kamar, hanya berada di dalam kamar untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ketika Allah memberikan anak di rahimnya tanpa seseorang pun yang menghamilinya, dan beliau ikhlas ketika banyak orang lain yang mencacinya dan menyebutnya sebagai seorang pezina. Kemudian ada Aisyah. Beliau adalah istri Fir'aun yang memiliki istana, tetap zuhud meskipun di sisinya terdapat singgasana megah, rela disiksa oleh suaminya karena demi ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang ini, zaman dimana teknologi semakin berkembang pesat, banyak kaum perempuan yang semakin modis dengan penampilannya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang bahkan rela membuka aurat demi dapat tampil modis dan tren. Tidak jarang juga dari mereka yang rela menanggalkan hijabnya demi mendapatkan suatu pekerjaan yang menurut mereka layak dan enak. Sudah jelas bahwa dalam Islam, kewajiban seseorang wanita muslim adalah menutup aurat, seperti dalam Quran surat Al-Ahzab 59 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika ay an yu'rafna fala yu'tayin wa kana Allahu ghafurur rahim, yang berbunyi, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, hendaknya mereka menjulurkan hijab sampai ke dadanya, demikian supaya mereka dapat dikenal dan karena itu tidak terganggu. Kenapa sih dalam Islam kita disuruh pakai hijab? Kan kita sebagai perempuan, kita juga pengen dibilang kita punya rambut bagus, kita pengen dibilang kita punya leher bagus. Kenapa? Jawabannya adalah karena Islam memuliakan wanita. Karena Islam menganggap bidadari kita cantik, kita mahal, makanya Allah suruh tutupin pakai hijab. Karena nggak sembarang orang bisa melihatnya kecuali mahram dan suami kita nantinya. Andaikan laki-laki disuruh memilih antara dua permen, kemudian ditaruh di lantai, yang satunya terbungkus dan yang satunya terbungkus dan satunya sudah terbuka, kemudian ditaruh di lantai, pasti mereka akan memilih yang masih ada bungkusnya, karena mereka nggak mau yang kotor, mereka nggak mau permen yang udah dibuka kemudian dihinggapi semut. Begitu juga dengan perempuan. Jadi sudah jelas bahwa Islam tidak mengekang wanita. Islam tidak mengekang wanita dengan penggunaan hijab, tapi dia melindungi aibnya, dia melindungi kehormatannya. Ada juga yang bilang
mending kayak gue nih nggak pakai jilbab tapi nggak munafik, daripada yang kalian pakai jilbab tapi munafik. Kalian udah tahu pakai jilbab itu kewajiban setiap wanita muslimah, kenapa masih tidak pakai? Kita berbicara tentang kemunafikan. Namanya manusia, bukan malaikat yang setiap saat pasti mereka pernah melakukan salah dan dosa. Jilbab itu kewajiban, jilbab itu identitas. Mau dia dosanya segunung, aibnya segunung, tapi itu tetap kewajiban. Mereka yang pakai jilbab itu nggak munafik. Memang mungkin sifat atau kebiasaan mereka belum baik, tapi dengan menggunakan hijab setidaknya mereka tidak menambah dosa. Barangkali mereka sudah ada dosa di tempat lain, tentang hal lain, tentang kasus lain, tetapi mereka mencoba mengurangi dosa itu dengan mereka menutup aurat mereka. Karena dengan menutup aurat mereka bisa mengurangi dosa. Jangan jadikan dosa dan aib burukmu sebagai alasan kamu tidak ingin menutup aurat. Justru dengan tidak kamu menutup aurat, kamu malah akan menambah dosa di samping dosa lain yang mungkin sudah kamu dapatkan. Kalian anggap melepas hijab itu sepele, tapi tidak pada hukum akhirat. Kau sengaja membebankan dosa kepada kedua orang tuamu. Kau sengaja membebankan dosa kepada suami, anak laki-lakimu, bahkan adik kakak laki-lakimu. Karena sedikit saja orang perempuan terlihat, ia akan menyeret 4 orang ke neraka. Yang pertama, karena ketika seorang perempuan memperlihatkan atau mengumbar auratnya, ia akan menyeret 4 orang ke neraka. Yang pertama yaitu orang tuanya. Apa kalian tidak merasa kasihan terhadap orang tua kalian, terutama ayah kalian yang dari dulu merawat kalian, tetapi ketika kalian dewasa, kalian malah mengumbar aurat kalian dan menyeret ayah kalian ke neraka. Yang kedua, untuk para perempuan yang sudah memiliki suami, apa kalian tega menyeret suami kalian untuk masuk neraka karena ulah kalian tidak menutup aurat? Yang ketiga, kakak laki-laki atau saudara laki-laki. Dengan kalian tidak menutup aurat kalian juga dapat menyeret saudara laki-laki kalian masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir keempat adalah anak laki-laki. Ketika kalian sudah menjadi seorang ibu dan kalian memiliki anak laki-laki, tetapi kalian kesana kemari masih tetap mengumbar aurat, kalian akan menyeret anak laki-laki kalian masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ketika dunia sudah meracuni otak dan hatimu, ketika pekerjaan dunia, nafsu dunia sudah meracuni hatimu untuk menanggalkan aurat, kamu lebih mementingkan harta dibanding aurat, kamu salah. Balasan di akhirat lebih pedih nantinya. Wahai saudara-saudaraku perempuan muslimah, ketahuilah bahwa syariat Allah yang menyuruh kita untuk menutup aurat kita, menyuruh kita untuk kita sebagai seorang perempuan muslimah menutup aurat kita menggunakan jilbab,
itu bukan merupakan suatu bentuk kekangan Allah terhadap kita seorang kaum perempuan atau wanita muslimah. Justru itu nantinya yang menjaga kita, menyelamatkan kita dari siksa akhirat. Allah itu menyayangi kita sebagai seorang perempuan. Ketahuilah para wanita muslimah bahwa ketentuan atau ketetapan Allah untuk menyuruh kita menutup aurat dan berjilbab sebagai setiap kaum muslimah itu bukan bentuk kekangan Allah terhadap kita, tapi bentuk kasih sayang Allah terhadap kita, supaya kita mampu menjaga diri dan tidak diganggu. Kita sebagai perempuan memiliki syarat sangat mudah untuk masuk surga. Itu ketika seorang perempuan itu mampu menjaga kemaluannya, mampu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan taat kepada suaminya. Dijelaskan bahwa di situ perempuan dapat masuk surga melalui pintu mana saja yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Demikian presentasi Ketubah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah-salah kata dari saya sendiri. Jika ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.